Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Klaten. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, mohon disampaikan dalil yang menerangkan bahwa kewajiban menetapi jamaah adalah masalah muamalah yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar umat di dunia sehingga bisa beribadah dengan baik. Bapak apa tadi? Jamaah dan masalah jamaah ya. Jadi supaya dipahami terlebih dulu kata-kata muamalah. Muamalah itu asal kata dari amila ya'malu. Amala yu'amilu muamalatan. Itu menunjukkan dua belah pihak. Artinya bagaimana seseorang berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Secara bahasa ya. Perhatikan, secara bahasa hubungan antara pemimpin, ru'yah, terus pengaturan di sebuah kelompok, itu bahasa Arabnya muamalah. Bahasa Arabnya muamalah. Dalam arti ini kan yang bertanya ini kan teman-teman yang dulunya di saudara tua ini yang jelas. Maka saya kasih gambaran gini. Di saudara tua kan ada imam, kemudian ada ru'yah, ada pengaturan, ya, harus begini, sambungnya hari ini, persenannya ke sini. Itu namanya bahasa Arabnya itu muamalah. Jadi kalau mau dinamai kegiatan-kegiatan hubungan antara imam dan ru'yah pemimpin itu namanya muamalah. Makanya jamaah yang dibentuk oleh saudara tua itu ya muamalah itu. Muamalah. Kalau sebatas itu sebuah golongan, sebuah kelompok untuk kelancaran kegiatan saja, itu masih masih boleh-boleh saja. Ya, boleh. Dalilnya memakai la yahillu li thalathatin yakuluna bi falatin minal ardi illa amaru alaihim ahdahum. Ya, jawabannya kepada orang ini, pertanyaan ini, salah satu dalilnya ini. Tidak halal bagi 3 orang. Tidak halal itu maksudnya harus, yang berada di sebagian bumi kecuali salah satu dijadikan pemimpin. Itu nggak perlu bayat, nggak perlu bayat tukar, langsung dimusyawarah, diputuskan, dijadikan pemimpin. Apa maksud dari dalil ini? Para ulama memasukkan ini asalnya, kalau Kutubus Sittah coba dilihat, itu masuk di dalam dalil musafir. Jadi 3 orang musafir, sedang musafir, maka 1 jadikan pemimpin. Tujuannya apa? Coba. Tujuannya masuk surga sama neraka apa? Tujuannya supaya perjalanannya lancar. Ada pemimpinnya bilang, ayo kita berhenti dulu, ayo makan dulu, ayo sholat dulu. Jangan, kalau nggak ada yang mimpin, ayo sholat, satunya ayo makan, satunya kejeding, akhirnya satunya aku tak budal dhisik, berarti tinggal yang lain. Nah, ini namanya muamalah untuk kemaslahatan. Nah, di saudara tua itu sebenarnya itu aslinya. Ada organisasi, ada kelompok manusia di antara umat Islam, supaya lancar urusannya, muamalahnya supaya lancar, maka disitulah yang disebut kisaran adalah bab muamalah. Nah, kalau imamah jama'atul muslimin wa imamahum, itu ada sendiri ya. Jadi kalau kita bicara ini poin kedua ya, poin kedua. Bab jamaahnya orang-orang Islam, rakyat Islam. Ya, rakyat Islam. Kemudian penguasanya yang disebut dengan amir, dengan sultan, ya. Lalu apa lagi? Malik atau imam yang berbicara masalah umat Islam secara umum, persatuan jamaahnya umat Islam secara umum, jama'atul muslimin. Nah, itu ada sendiri bab hukumnya, bab hukum ahkamnya. Makanya para ulama menyusun contohnya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Ahkam As-Sultaniyah punyanya Imam Al-Mawardi misalkan. Hukum-hukum, perhatikan kalimatnya, hukum-hukum yang berkenaan dengan kekuasaan, dengan sultan.
Jadi masuknya di ranah hukum, ahkam. Kalau hubungannya disebut muamalah, hubungan antara berinteraksinya itu bahasa Arabnya muamalah. Kalau masuknya di dalam syariat ini bab ahkam, masalah hukum, tata cara hukumnya, bagaimana menjadi penguasa, al-ahkam as-sultaniyah. Ada lagi as-sultaniyah itu punya Abi Ya'la Muhammad Hussein Al-Farra Al-Hambali dari madhab Hambali. Ada lagi kitab contoh Muamalatul Hukam yang kitab saat ini. Muamalatul Hukam punya Syekh Abdus Salam bin Barjas. Masih ada itu Muamalatul Hukam. Apa bahasanya? Muamalah al-hukam. Bagaimana cara bermuamalah dengan penguasa-penguasa. Jadi masuknya itu dalam bahasa Arabnya itu muamalah. Ini yang resmi loh ya, bukan yang imam golongan tadi. Kalau imam golongan itu super muamalah itu. Ngerti super muamalah? Sebuah golongan kayak musafir itu. Kalau musafir pergi itu bab muamalah. Golongan berorganisasi itu namanya bermuamalah, berinteraksi di dalam situ. Yaitu kalau yang ini yang saya sebutkan barusan ini adalah yang jama'atul muslimin wa imamahum, bab malik, sultan, penguasa. Para ulama sudah menyusun kitab-kitab banyak, al-ahkam as-sultaniyah, muamalatul hukam. Ada lagi yang baru ini kitab-kitab yang kecil-kecil yang sekarang seperti al-jamaah wal imamah, bab jamaah dan imam, disusun oleh Syekh Muhammad bin Umar Basmul yang baru dibacakan oleh Ustadz Abdullah teman saya itu. Nah itu coba dilihat, dibaca kalau anda paham bahasa Arab benar. Ada lagi apa ya, siasah asy-syar'iyyah contohnya. Kalau sudah siasah asy-syar'iyyah itu bicara kepemimpinan, pengaturan secara syariat, bicara kepemimpinan. Itu semua masuknya dalam ahkam. Dalam ahkam adalah muamalah. Nah, yang ketiga saya ingin sebutkan, memang jamaah wal imamah ya, ada sebagian sisi-sisinya nggak secara umum yang oleh para ulama dimasukkan ke dalam usuluddin, ke dalam bab akidah oleh para ulama. Tapi tidak total semuanya, semua pengaturan yang ada di terus masuk ke bab akidah, enggak. Ada sisi-sisi tertentu ya, bahasannya itu sisi tertentu, seperti misalkan masalah ta'atu ulil amri, taat kepada pemerintah yang punya hak, tidak boleh berontak selama mereka masih, misalkan contohnya sholat, selama mereka masih tidak melakukan kufrun bawahan ya, kekufuran yang tampak, maka tidak boleh berontak. Kenapa para ulama memasukkan ke bab akidah masalah ini, masalah taat kepada waliul amr? Karena ini masalah jamaah, masalah imamah, ini memang masalah jamaah, masalah imamah. Karena ada golongan namanya golongan khawarij contohnya. Golongan khawarij yang menghalalkan, membolehkan berontak, menurunkan, bahkan membunuh pemimpin yang dianggap oleh mereka kufur. Nah, mereka itu dalam akidahnya, dalam keyakinannya, diantaranya adalah takfir, mengkafirkan semua pelaku dosa besar. Contoh khawarij itu begitu. Sehingga kalau dia berjumpa pemimpin menurut mereka melakukan dosa besar, maka berarti harus turun, harus dibunuh, harus dilengsarkan. Ini contoh. Nah, hal-hal yang seperti ini oleh para ulama dimasukkan. Ada lagi misalkan jamaah, termasuk istilah itu ahlus sunnah wal jamaah, ahli hadis wal jamaah. Apa jamaah? Yang di sini dimasukkan ke ranah akidah, ke bahasan akidah. Jamaah yang manhaj, yaitu ma'ana alihi wa ashabi. Jadi tidak semua sisi bab jamaah wal imamah masuk ke bab akidah. Satu yang perlu diingat. Yang kedua, kenapa dimasukkan ke akidah? Ada sebagian dimasukkan ke akidah karena ada kaitannya dengan masalah akidah. Ada kaitannya, tapi tidak semua berkait dengan masalah akidah. Maka kalau tadi nanyakan bahwa
Mana contoh dalilnya? Itu tadi, la yahillu li thalathatin. Ada lagi dalil mungkin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Cuman perlu dipahami 3 hal tadi. Kondisi saudara tua itu sampai di mana dia levelnya, betul-betul itu muamalah itu. Nah, seandainya paham masalah itu nggak ada masalah sebenarnya. Ada sebuah golongan, dia punya pemimpin, pemimpinnya memberikan pengaturan, ya, itu nggak ada masalah karena itu masalah muamalah. Yang jadi masalah hanya seputar itu, lalu dinaikkan menjadi khalifah, menjadi amir, menjadi imamul muslimin. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang tidak pernah dibahas oleh para ulama. Kalau bicara dalil di Kitabul Imarah, Kanzul Ummal, semua untuk penguasa itu. Semua untuk penguasa. Bukan untuk pemimpin sebuah golongan. Kalau pemimpin sebuah golongan, kiasnya itu adalah pemimpin musafir. Apa tujuannya? Untuk kemaslahatan perjalanan. Apa tujuannya ada pemimpin di sebuah kelompok? Tujuannya untuk kelancaran kegiatan kelompok itu. Ya, kelompok itu. Ya.